Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fadil Afwan dan di sini kita akan membahas tentang salah satu paper yang membahas terkait penerapan digitalisasi dalam sistem manajemen di rumah sakit. Dalam konteks ini yang dibahas itu adalah proses cashless payment yang dilakukan di salah satu negara di Asia, yaitu di India. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah digitalisasi rumah sakit di program studi magister administrasi rumah sakit di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Ini untuk papernya sendiri itu dibuat oleh Patak et al. Pada tahun 2024 dengan judul Catalyzing Healthcare Accessibility through Cashless Payment Gateway in India, a Digital Revolution. Dan paper ini dipublish di salah satu jurnal di Lancet dengan judul jurnalnya yaitu Journal of Health Administration yang sudah terindeks Scopus di Q4. Paper ini secara umum membahas bagaimana proses penerapan cashless payment di India. Dan paper ini menyampaikan ada beberapa event yang mendukung proses penerapan dari cashless payment ini. Salah satu diantaranya adalah adanya proses demonetisasi yang dilakukan di India dan juga adanya program-program pemerintah yang memang mendukung penerapan dari sistem tersebut. Penelitian ini sendiri merupakan scoping review yang mencoba mengidentifikasi dari tren, tantangan, dan juga strategi yang digunakan oleh negara India dalam penerapan sistem cashless payment. Dan secara umum, disimpulkan ada beberapa permasalahan yang ditemukan ketika melakukan penerapan sistem ini. Beberapa di antaranya adalah isu tentang keamanan dan juga privasi, dan juga adanya disparitas dari pemahaman populasi di India mengenai penggunaan teknologi, dan juga penggunaan teknologi di lower socioeconomic di India ini memang ditemukan lebih rendah dibandingkan yang higher socioeconomic population. Dan selain itu ada technical challenge yang kemudian ditemukan, seperti misalkan ada gangguan konektivitas maupun proses pelaksanaan yang lambat karena gangguan teknis. Dan dari penerapannya sendiri, di sini India mencoba support atau mendukung implementasi dari sistem ini melalui beberapa upaya. Beberapa di antaranya adalah pembuatan tim-tim khusus untuk menangani hal ini, dan juga proses edukasi untuk meningkatkan digital awareness. Dan populasi yang ditargetkan di sini adalah target geriatri dan juga rural population yang memang secara penelitian ditemukan memiliki digital literacy yang lebih rendah. Di scoping review ini dilakukan review terhadap 14 jurnal yang secara umum di poin yang dapat diambil pertama adalah adanya COVID-19 dan juga isolasi mandiri. Itu membantu mempercepat proses penyerapan digital payment karena tuntutan untuk melakukan transaksi secara contactless atau tidak ada pertemuan sama sekali. Dan kemudian beberapa hal yang lain yang bisa diambil itu adanya disparitas dari penggunaan teknologi di golongan populasi yang berbeda. Di sini disampaikan bahwa lower socioeconomic population itu lebih jarang menggunakan teknologi dalam proses pembayaran atau transaksi. Dan juga secara umum di sini disampaikan cashless payment dapat mendukung proses medical tourism yang ada di India karena kemudahan dan kenyamanan dalam transaksi ini yang menjadi salah satu poin yang dapat diunggulkan dalam proses medical tourism. Dan juga pada paper ini disampaikan bagaimana digital payment yang cashless itu dapat membantu untuk meningkatkan aksesibilitas dari layanan kesehatan secara lebih menyeluruh di India. Dan untuk ada salah satu metode pembayaran yang lebih disukai itu adalah menggunakan mobile banking karena memiliki user interface yang cukup mudah dipahami untuk populasi secara umum. Dan dari sini kemudian disimpulkan untuk bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki dari penggunaan sistem cashless payment ini. Beberapa di antaranya adalah bagaimana kita harus membuat kepercayaan antara pasien dengan juga provider kesehatan melalui proses transaksi yang lebih transparan dan juga lebih nyaman bagi pasien.
Dan proses transaksi ini harus dijaga agar dapat diterima oleh semua pihak secara rata dan tetap mempertimbangkan dan memprioritaskan bagaimana kenyamanan dan juga keuntungan bagi pasien atau patient center care-nya. Nah, secara umum penelitian ini saya ambil karena India memiliki demografis yang kurang lebih cukup mirip dengan kondisi yang ada di Indonesia, di mana memang ada disparitas yang cukup tinggi dengan populasi yang cukup tinggi pula. Disparitas yang saya maksud di sini misalnya disparitas terkait digital literation, di mana di Indonesia masih ada kesenjangan dari penggunaan teknologi di daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan. Selain itu, kondisi di Indonesia yang memiliki wilayah negara yang luas juga membuat aksesibilitas kesehatan itu tidak dapat secara rata dirasakan oleh semua bagian di Indonesia. Dan saya rasa kondisi ini cukup mirip yang ada di India dengan adanya perbedaan yang cukup, kesenjangan yang cukup tinggi antara sosioekonomi rendah dan sosioekonomi yang tinggi. Dan dari rapor ini kita dapat memperhatikan bahwa dan dapat mengimplementasikan bahwa dalam penerapannya eh, cashless payment ini menjadi penting dalam proses Indonesia ikut bersaing dalam kondisi pertarungan untuk membuka medical tourism, khususnya di daerah ASEAN. Melihat bahwa negara tangga kita, seperti Malaysia, Singapura, menjadikan medical tourism itu sebagai salah satu aspek utama dalam pendapatan negara mereka. Dan dalam proses penerapannya, Indonesia juga harus memperhatikan hal yang sudah disampaikan juga ini. Bagaimana kendala-kendala seperti keamanan, kemudian technical problem yang mungkin dapat terjadi itu dapat menjadi hambatan bagi Indonesia dalam menerapkan proses cashless payment ini. Tapi ini sangat mendukung Indonesia untuk dapat bersaing khususnya dalam medical tourism dan juga dapat bagi Indonesia akan dapat memberikan healthcare yang aksesibel bagi seluruh rakyat di Indonesia. Mungkin kurang lebihnya itu, misal ada yang mau diklarifikasi atau ada yang mau didiskusikan, silakan langsung sampaikan di kolom komentar. Misal ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.